ambil alih sehingga biarlah hari ini Tuhan Yesus disenangkan oleh puji-pujian kita. Amin. Kita masuk di dalam ibadah kita sore hari ini. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kami masih ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa melayani. Kami bisa di rumah Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu setelah seminggu yang lalu. Banyak hal-hal perkara-perkara ajaib yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Walaupun gunung-gunung ada di depan kami, masalah-masalah ada di depan kami, tetapi kami percaya sebesar apapun gunung itu, Engkau besar Tuhan. Kuasa-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap gunung kami yang ada saat ini, baik itu masalah kami, persoalan kami. Kami mau fokus di dalam Engkau. Kami fokus untuk menyembah Engkau pada hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu melingkupi, menutupi tempat ini sehingga menjaga setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk beribadah sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jiwaku bertanya
menyenangkan, menyukakan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan, menyembah, bersuka cita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk diakonnya. Saya persilakan. Ibu ini ada Ibu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom ya saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Amin. Sore hari ini kita mau belajar ya kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi sudah disampaikan oleh Pastor Johanna secara praktis ya, dan sore hari ini juga sama saya akan menyampaikan, tetapi lebih kepada konteks Alkitabnya, karena firman ini susah kalau kita lihat di luar dari konteks, karena firman ini penulisnya ingin menyatakan apa yang menjadi isi hatinya ya, karena itu ayat firman ini cukup panjang ya, tapi dari gereja memberikan kepada kita dari ayat ke-14, dimulai dari ayat ke-14. Jadi 1 Samuel dengan tema bijak dalam perkataan. Ayat ini dimulai dari 14. Yang ini yang kita dapatkan mingguannya ini dari mulai 14 ya. Saya baca di ayat 14. Bapak Ibu saudara dikasih membaca di ayat 15 ya. Saya mulai dari 14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal yang telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan perhitungkan apa yang harus kau buat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan dinyatakan kepada kita dan pada sisi rumahnya, dan dia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 puyung anggur, 5 domba yang diolah, 5 sukat roti gandum, 100 buah kue kismis, dan 2 kue ara, dimuatnya semuanya ke atas keledai. Mari kita bersama-sama. Lalu berkata kepada budak-budaknya, berjalanlah mendahului aku, aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidaklah diketahui. Amin. Nah, ini ayat ini ada 44 ayat. Kalau kita membaca tadi 14, seperti kita nggak akan paham. Tiba-tiba bujangnya datang memaki-maki. Ya, kita nggak ngerti. Kenapa Pak? Ya, bujangnya tiba-tiba datang mengatakan Nabal memaki-maki mereka, maksudnya memaki-maki orang-orang Daud. Nah, kalau kita lihat dari ayat pertama sampai ayat ini cukup panjang. Jadi saya berusaha merangkum ya kisah ini ya. Jadi di tanah Malu, di wilayah Karmel, saya sedikit membaca karena panjang ya ayatnya. Di tanah Karmel itu adalah seorang yang bernama Nabal. Dia bukan orang biasa, hartanya berlimpah, kekayaannya banyak sekali. Dia punya 3.000 ekor kambing, 1.000 ekor domba, dan ladang-ladangnya dipenuhi oleh para gembala. Di mata manusia dia itu sukses besar, ya, seorang tuan besar yang dihargai karena kekayaannya berlimpah. Namun di mata Tuhan ia dikenal dengan satu kata yang terang, bebal. Di nama Nabal sendiri berarti bodoh, dungu, dan keras kepala. Dan memang hidupnya mencerminkan arti namanya. Ia kaya dalam harta,
miskin dalam hikmat, penuh dengan kesombongan, tetapi kosong dari pengertian akan Tuhan. Kontras ya, tetapi kosong dari pengertian akan Tuhan. Kontras ini sangat tajam. Di satu sisi rumahnya penuh dengan pesta pora, berlimpahan, mabuk-mabukan, tapi di satu sisi dia tidak mempunyai kasih untuk berbagi. Ya, jadi ada dua sisi. Dia sisi pertama, dia kaya, berlimpah harta, suka pesta dengan teman-temannya, tapi di satu sisi dia tidak pernah memberi. Ya, pelit kan? Ini orang pelit sekali ya. Nabal ini pelit. Jadi betapa ironisnya seorang pria yang terlihat makmur, ya, begitu kaya, tetapi batinnya hancur tanpa arah. Maka di dalam 1 Samuel 23, di 1 Samuel 23 ini dari ini ya, saya persingkat aja. Tetapi laki-laki itu kasar adalah yang bukan ya, betul ya? Iya. 25 ya, 25 ya, apa yang keras dan jangan kelakuan. Oh salah ya. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ya, di sini saya salah catat. Ya, jadi lelaki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Dia seorang keturunan Kaleb. Ingat ya, keturunan Kaleb, 12 pengintai yang disuruh ke tembok Yeriko, ya, Yosua dan Kaleb. Kaleb ini orang luar biasa. Tetapi kenapa keturunannya ini si Nabal ini berbeda dengan Kaleb? Tidak jaminan ya. Seorang pendeta punya anak ya, baik-baik, tidak jaminan. Intinya kalau kita punya anak, kalau anak kita nakal, kita dulunya baik, itu juga tidak jaminan. Nah ini si Nabal ini, jadi dia tidak tahu membedakan yang baik dan yang benar, ya, dan dia tidak tahu orang yang akan membinasakan dia. Di titik inilah kisah ini dimulai, ya. Kisah ini dimulai sebuah cerita tentang kesombongan manusia yang akan bertemu dengan penghakiman Tuhan. Ya. Kesombongan dia ini sebuah drama kehidupan yang memperlihatkan bahwa harta tidak bisa menyelamatkan orang bodoh dari kebinasaan. Dan hati yang bebal pasti berakhir dalam kehancuran. Di sisi lain, kisah ini ada seorang pria yang masih muda, yaitu Daud. Ya, di satu kisah ini ada seorang putra yang masih muda, Daud. Dia diurapi oleh Tuhan dan dia adalah raja dari Israel. Tapi dia belum naik tahta. Dia adalah keturunan Isai, ya. Dia diurapi oleh Nabi Samuel, tetapi dia menjadi buronan, terhimpit. Dia dikejar oleh Saul karena Saul iri hati kepada dia, cemburu. Kita tahu kisahnya ya, Saul itu kenapa cemburu sama Daud? Karena Daud telah mengalahkan Goliat dan Daud mendapatkan pujian berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu. Nah itulah yang membuat Saul menjadi marah. Itu kisahnya tuh tadinya ya. Jadi Saul ini benci kepada Daud. Tetapi Daud tidak sendiri. Ya, dia mengembara dari satu padang ke padang yang lain, dari burung kepada burung yang lain. Tetapi dia mempunyai prajurit bersama dia. Ada 600 prajurit. Alkitab mencatat ada 600 prajurit pilihan yang gagah perkasa yang berdampingan dengan Daud. Suatu masa Daud dan pasukannya berkemah, ya, di wilayah Karmel di tempat Nabal. Jadi dia berkemah dan pada saat mereka ada di sana, semua ladang-ladang daripada Nabal aman, sentosa, damai. Jangankan dicuri dari suku-suku Filistin, binatang buas saja tidak bisa makan, singa, beruang tidak mungkin bisa makan. Tidak ada pertumpahan darah. Dan orang-orang Daud menjadi pagar tembok bagi ladang-ladang dari kambing domba daripada Nabal.
Di sini kita bisa melihat kontras pertama dalam kisah ini, seorang yang disebut bebal yaitu Nabal hidup berbilang harta namun miskin budi, sedangkan Daud hidup di dalam penderitaan sebagai pelayan justru menunjukkan kebesarannya. Jadi satu hari Daud ini ya, karena si Nabal ini sedang ada menggunting bulu domba, sedang panen lah kalau kita istilah kata, sedang panen, itu menambah cuan lagi ya bagi si Nabal. Karena bulu domba ini dengan ribuan dia menghasilkan begitu banyak untuk mengambil bulu domba itu. Kalau kita bilang satu, saya mencari tahu kalau satu bulu domba itu rasanya 7 juta ya untuk pakaian diri dikalikan aja ribuan. Ini luar biasa kekayaan Nabal bertambah. Nah disitulah momen penting Daud ya meminta kepada Nabal ya sebagai bukan imbalan, bukan juga upah, bukan juga paksaan, tetapi selama ini dia punya ladang daripada peternakan itu sudah dijaga oleh para prajurit daripada Daud, semua aman. Ya, kalau nggak ada itu prajurit, dia sudah habis itu ladang itu ya, dijaga orang, dirampok oleh orang, maka itu bujang-bujang daripada Nabal juga tahu karena bisa aman, karena ada orang-orang daripada Daud yang menjaga itu. Ada 600 prajurit di semua sekitar itu yang selalu menjaga. Mereka sopan, tidak pernah meminta. Nah di waktu pengguntingan bulu ini, si Nabal ini mendapat keuntungan besar dan rumahnya sedang pesta pora. Maka Daud meminta kepada suruhannya prajuritnya 10 orang untuk minta kepada Nabal sedikit makanan, karena ini adalah pantas. Dan Daud memerintahkan prajuritnya dengan sopan ya, jangan kasar ya, katakan salam damai dari saya. Dan Daud juga memberkati keluarga Nabal supaya dia berkati supaya sukses selalu. Nah itulah yang diperintahkan Daud kepada suruhan. Nah suruhan itu sampailah ke rumah Nabal, dan apa yang dikatakan Daud itu yang dikatakan oleh prajuritnya. Tetapi seperti tidak biasanya kalau orang yang sudah ya tahu selama ini kekayaannya dijaga oleh Daud, prajurit Daud, seharusnya biasanya kita akan memberi. Gimana kalau kita juga sama? Jikalau kita sudah mendapat perlindungan dari orang-orang sekitar kita, tentu juga kita berbuat baik hati ya. Itu wajar ya. Tetapi alangkah kagetnya ketika itu disampaikan kepada Nabal, apa yang dikatakan Nabal kepada para prajuritnya ini. Inilah kisah ini yang akhirnya menjadi dua kisah ini yang akhirnya menjadi sebuah bertabrakan ya. Kita lihat di ayat yang 25 ayat 10. Dia katakan, Nabal katakan ya dengan mulutnya, siapakah Daud? Bayangkan, siapakah Daud? Bukankah dia warga negara dari kerajaan itu? Seperti kita bertanya, siapakah presiden? Siapakah sekarang presiden Prabowo? Siapakah Prabowo? Kan ini aneh. Si Nabal ini, siapakah Daud itu? Daud ini kan yang mengalahkan Goliat dari Filistin, sehingga Israel itu bisa aman. Itu karena Daud dan tentaranya. Tetapi Nabal bertanya, siapakah Daud? Ini kurang ajar ya. Seperti dia tidak kenal. Hanya waktu itu meminta sedikit makanan, ya daging yang selama ini dia telah berjasa. Tetapi malah dia bertanya kepada suruhan Daud, siapakah anak Isai itu? Luar biasa kan? Seolah-olah dia tidak mengerti, mulutnya ini begitu tajam, ya perkataannya begitu tajam. Nah, pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Begitu dia bertanya, siapakah Daud? Siapakah Isai? Hari ini begitu banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Bayangkan, dia beranggapan apa terhadap Daud?
sebagai buronan, kan? Sebagai penjahat. Ini kasar sekali, mulutnya tidak bijak. Di ayat 11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubuat bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Nah, coba bayangkan, ini juga dia bilang dia tidak tahu dari mana ini orang datang, padahal itu Daud yang perintahkan. Dari sinilah ketika para prajurit ini mendengar begitu kagetnya, tidak seperti biasanya. Nah itu pelayan-pelayan terdiam, tidak percaya mendengar betapa kasar jawaban itu. Bukan hanya menolak Nabal, tetapi menuduh Daud seolah hanyalah budak yang kabur. Seolah jasanya menjaga kawanan domba kambing itu di sekitar itu tidak ada artinya, bagaikan debu. Ya, tidak artinya. Inilah Nabal, kaya harta, miskin hikmah. Ya, kesombongannya luar biasa. Maka dari prajurit itu pulang menyampaikan pesan apa yang dikatakan Daud itu. Daud itu disampaikanlah kepada Daud apa yang terjadi terhadap apa yang terjadi. Daud terdiam. Wajahnya tadi teduh menjadi sangat marah. Ya, seperti amarahnya seperti api dan seperti rahang tidak bisa bergerak, napasnya tersendat-sendat. Begitu kasarnya si Nabal dalam perkataan yang selama ini sudah melindungi kekayaannya, ladangnya. Kenapa Nabal berbicara demikian? Maka Daud berkata, demi Allah yang hidup. Kisah dari cerita ini yang panjang. Demi Allah yang hidup, hari ini juga aku akan menumpas semua yang ada di keluarga Nabal, lelaki, bahkan semua orang-orang yang ada di ladang itu. Jadi Nabal sendiri, orang-orang Nabal sendiri mungkin, tapi di sini tidak diceritakan Nabal sudah punya anak, tidak. Pokoknya lelaki semua bujang-bujang habis, akan dihabisi oleh Daud. Ya. Daud berkata, terpujilah Tuhan, sama seperti hari ini. Allah Akbar. Ya, terpujilah Tuhan. Dia mau habiskan ini semua daripada keluarga. Mungkinkah hal ini bisa terjadi dilakukan oleh Daud? Nah ini pengertian yang sangat dalam. Kita coba melihat, mungkinkah hal ini bisa terjadi? Maka semua 600 prajurit memegang pedang berangkat ke rumah Nabal. Tadinya padang apa tadi saya katakan di daerah Maun, di wilayah Karmel, di pegunungan Karmel yang tadinya sepi, senyap, terdengar suara seperti singa mengaum. Itulah Daud yang berteriak. Demi Tuhan yang hidup, Allah Akbar, ini sama saudara. Demi Tuhan kita tumpas mereka semua. Nah, kita memberangkatkan mereka semua, 600 dari prajurit Daud untuk menghabiskan semua itu. Dibagi dua bagian, yang 200 menjaga logistik dan barang-barang, 400 harus basmi dari keluarga Nabal. Kisah ini semua berjalan di padang belantara itu. Maka bujang-bujangnya daripada Nabal mendengar ada gerak langkah tentara begitu keras di padang yang sunyi itu. Berlarilah bujang itu. Dia tahu ini adalah orang-orang Daud. Kemudian salah satu bujangnya itu sampailah di rumah Abigail. Maka kita tadi melihat di ayat 14. Kita sampai di ayat 14 yang tadi kita baca sehingga kita mengerti ayat itu ya. Saya kembalikan lagi. Nah, disinilah. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitakan oleh salah seorang bujangnya. Jadi bujangnya telah mendengar bahaya sedang mengancam yang akan dihabiskan itu satu keluarga dan dia sendiri bujangnya akan dihabiskan. Katanya, Nyonya, ketahuilah
Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Di sini bisa nangkap sudah ya, di ayat 14 tadi. Kalau langsung ke ayat 14 kita tidak dapat artinya. Jadi Tuhan, ya, ini Daud sedang berjalan akan menumpas satu keluarga ini, akan menghabiskan. Tetapi inilah cara Tuhan bekerja. Dia memakai bujang ini, ya, memakai bujang ini buru-buru datang ke rumah Nabal. Kemudian sampai kepada nyonya Abigail, istri dari Nabal. Ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Nah, ini Tuhan sudah bekerja. Padahal orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Tes, ya. Ini bagus. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di dalam. Jadi bujang-bujangnya Nabal sendiri tahu, ya, bujangnya Nabal tahu kalau Daud dan orang-orang prajurit tidak pernah ganggu mereka, itu tahu. Tetapi itulah yang dikatakan Nabal. Tadi memaki-maki mereka. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Tahu nih bujangnya, sangat tahu. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Nah, ayat 17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita, ini dari perkataan bujang, dan kepada seisi rumahnya, dan dia seorang yang berusaha. Kita bayangkan seorang bujang berani berkata bahwa tuannya itu berusaha. Tidak mungkin. Kalau ini bukan cara Tuhan yang memakai bujang ini untuk mencegah pembantaian, dan didengar oleh Abigail di ayat 18. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti, 2 burung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 roti sukat berisi gandum, 100 buah kismis, dan 200 kue ara dimuatnya semua yang kasih sedai. Kalau kita pikirkannya, Abigail mengambil 200 roti, 2 burung anggur, 5 domba yang telah diolah. Ada 4.000, ya, hewan menurut catatan Alkitab. 4.000 tidak pernah satu pun dicuri dan tidak pernah satu pun dimakan oleh hewan buas. Kalau kita hanya 10, harusnya dalam 1 tahun 10% dari 4.000 berarti 400 yang akan hilang. Itu hewan, mungkin dimakan binatang, mungkin dicuri orang. Kalau tidak ada orang-orang Daud, itu 10% kita anggap susut. Seperti kalau kita punya perusahaan, kita punya mobil, ya kan? Setahun itu mobil itu pasti susut, dimakan dengan biaya, ya, susut. Nah, ini juga sama. Di peternakan ini ada 4.000, tidak ada yang mati, tidak ada yang curi, tidak mungkin, pasti ada susut. Tetapi dengan adanya orang-orang Daud, itu aman semua. Tidak ada yang tumpah darah, maksudnya dimakan binatang. Kita mengatakan itu. Dan mereka tidak pernah mencuri, dari suku-suku yang sekitar tidak pernah mencuri, karena ada prajurit yang gagah perkasa itu orang Daud, aman. Maka itu tidak sebanding jika Abigail juga mengambil itu. Tetapi oke lah, Abigail tahu kalau ini dia harus lakukan demi Daud. Nah, ini adalah orang yang kedua yang dipakai Tuhan untuk mencegah Daud. Ya, jadi ini orang yang kedua
berjalan oleh aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukan. Maka dalam kisah ini Abigail dari jauh sudah ketemu kepada pasukan daripada Daud, dan dia naik keledai membawa semua hasilnya. Dia tunduk kepada di depan Daud. Dia berkata, minta ampun. Ini wanita yang bijaksana, ya. Wanita yang bijaksana dengan kata-kata yang baik. Inilah yang dikatakan tema khotbah kita bulan minggu ini, bijak di dalam perkataan. Dia wanita yang bijaksana, hatinya orang yang cantik, perkataannya juga bagus. Jadi luar dalam ini bagus. Oleh karena itu, ya, kita hari ini jika suami kita, tetapi mungkin sedikit ngeyel, sedikit macam-macam perkataan yang baik, ya. Ini Abigail ini dengan kata-katanya untuk membela Nabal dan membela semua satu keluarga, karena ini harus ditumpas. Itulah yang dilakukan Abigail, seorang wanita yang bijak. Dia tersungkur di hadapan Daud. Dia memohon, janganlah kau tumpahkan darah orang ini semua, karena engkau diangkat menjadi raja untuk sebagai raja Israel, untuk melindungi rakyat. Itu kira-kira kisahnya. Janganlah orang yang bodoh ini mengotori tangan itu dengan pertumpahan darah. Maka Daud berdengar kata-kata dari Abigail itu, dia sadar bahwa itu benar. Itu benar. Apa yang dikatakan Abigail adalah hikmat dari Tuhan. Tuhan sudah mencegah Daud supaya tidak ada penumpasan darah. Nah, di sini kita bisa menarik satu pelajaran bahwa orang yang diurapi Tuhan, bahwa orang yang dekat sama Tuhan, bahwa orang yang intim dengan Tuhan, sekalipun kita punya niat untuk berbuat jahat, ada cara Tuhan untuk mencegah kita. Amin ya Bapak Ibu. Ada cara Tuhan untuk mencegah kita, karena kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita jatuh di dalam dosa itu. Dia memakai siapapun bisa. Tapi pertama pakai bujang, kedua pakai Abigail, ya. Pakai Abigail. Itu cara Tuhan. Tuhan sedang bekerja supaya tidak seperti saudara kita yang sebelah membasmi langsung tanpa berbuat. Hanya itu aja yang bisa melakukan. Tidak ada seperti kita sebagai umat pilihan. Itu ada Roh Kudus yang menuntun kita supaya hal itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa cegah. Ya, amin Bapak ya, itu pelajaran yang pertama. Kemudian Abigail tersungkur dan akhirnya Daud, seperti perkataan daripada Abigail itu seperti terkejut di tengah api. Daud sadar. Maka di ayat selanjutnya Daud berkata, terpujilah, ya, terpujilah kebijaksanaan dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tadi Daud ini marah besar karena dia itu tersinggung. Maka itu dia mencari keadilan supaya dia sebagai raja harus dihormati. Malu dia, dan tentara juga malu, dihina oleh Nabal. Nah, hari ini Tuhan sendiri yang mencegah dia supaya itu tidak terjadi. Di ayat selanjutnya, di ayat 34, tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Jadi sebelum pagi itu sudah harus dihabiskan semua warga Nabal. Ya, sebelum pagi itu sudah harus dihabiskan dan orang-orang bujangnya habis semua. Tetapi di sinilah Daud sendiri memuji Abigail. Kalau tidak ada dia, habis semua. Dia memuji Abigail bijaksana. Inilah wanita yang bijak, yang mau, ya, membela keluarganya, yang mau, ya, merendahkan diri di hadapan orang yang sedang mengancam. Nah, dari kisah ini kita boleh belajar, inilah, ya, orang yang punya hikmat Tuhan seperti Abigail, ya,
dipimpin oleh Roh Kudus dan mampu melakukan itu. Nah, maka itu di ayat selanjutnya, setelah itu Abigail pulang. Setelah bertemu dengan Daud, Abigail pulang dan Daud menerima semua yang dibawa oleh Abigail tadi, semua domba, makanan, daging, minuman, semua diterima oleh Daud. Dan Daud menerimanya dan semuanya pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika Abigail sampai di rumah, mereka masih ada pesta. Dan waktu itu Abigail tidak mengatakan kepada Nabal karena dia sedang masih mabuk, tapi tunggu pagi hari dia baru mengatakan supaya dia sudah waras, tidak mabuk lagi. Maka pagi hari yang dingin itu dia sampaikan kepada Nabal bahwa apa yang terjadi tadi malam, ayat 37, ayat cukup panjang. Saya persingkat karena ada 44 ayat. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang Nabal itu, diceritakan kepada oleh istrinya segala perkara itu. Apa yang terjadi? Terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Alkitab tidak memberitahu kepada kita kenapa dia membatu. Kalau di sini ada dokter, mungkin tahu kenapa ini. Tiba-tiba memberitahu, tiba-tiba dia kaget sekali tadi malam. Apa dia mungkin si istrinya bawa persembahan buat Daud, karena ini orang serakah, sombong, tidak mau hartanya mungkin habis. Apa dia kaget gara-gara itu, atau dia kaget sebenarnya dia harus dimatikan ya? Nah, itu juga penafsir mengatakan dia saking kagetnya ya, kok bisa terjadi begitu, dia baru menyesal. Dan apa yang terjadi, tangan Tuhan bekerja. Seharusnya Daud yang membunuh dia, tetapi itulah yang sekali lagi kita dapat satu pelajaran, jangan kita bertindak, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Karena pembalasan adalah hak Tuhan dan Tuhan bekerja. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan membunuh Nabal sehingga mati di Nabal. Tuhan yang bertindak. Jadi Daud bersih tangan, tidak melakukan apa. Dari Tuhan bisa mencegah memakai siapapun orangnya. Nah, inilah Tuhan sebagai hakim yang menghukum Nabal. Dan kisah ini berakhir karena Nabal sudah mati dan Abigail meratapi apa yang pernah dia alami bersama Nabal. Ketika waktu itu sedang pesta pora, 10 hari dari pesta, kira-kira 10 hari dari pesta itu, jadi jarak yang kubur itu hanya 10 hari untuk seorang Nabal yang sombong, yang angkuh, yang berkata kasar, yang tadinya harus dihabisin, ternyata hanya 10 hari Tuhan bertindak kepada orang yang dikurangi Tuhan, yaitu Daud. Inilah suatu pelajaran yang kita bisa renungkan apa yang menjadi bahan pelajaran kita. Nah, dari kisah Nabal ini kita mendapat satu kesimpulan, bahaya kesombongan dan ketamakan. Nabal adalah contoh nyata bagaimana kesombongan dan ketamakan dapat membutakan hati seorang dan membawanya kepada kehancuran sehingga membuat reaksinya menjadi depan. Pentingnya kerendahan hati dan kebijaksanaan. Abigail menunjukkan bagaimana kerendahan hati. Dia sangat rendah. Dia mau tersungkur di hadapan Daud, ya, sehingga Daud tidak marah dan mencegah bencana. Nah, kita bisa lihat kedaulatan Allah bekerja. Rencana jahat manusia, Allah tetap berdaulat. Ini Allah tetap berdaulat. Rencana manusia boleh, ya, tetapi Tuhan bisa mencegah daripada apa yang kita mau lakukan dan dapat memulai segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Kita nyanyikan satu lagu, tinggalkan dirimu mengatasi
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sore hari ini kami mau belajar bahwa kesombongan menghancurkan kehidupan kami, bahwa pertama kami membuat kami buta. Oleh karena itu ajarkan untuk selalu berfirman, boleh mendengar apa yang Kau katakan, karena kami hidup di dalam kedaulatan Tuhan, kami hidup di dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini biarlah kami semua sebagai umat-Mu ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu tidak habis-habisnya diberikan kepada kami semua. Sore hari ini kami ucap syukur apa yang Kau telah sampaikan kepada kami. Biarlah semua itu menjadi bahan renungan kami. Terima kasih, terpuji nama Bapa kekal selamanya. Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk sore hari ini. Saya persilakan yang bertugas kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, agar kami lebih bijaksana lagi untuk memakai kata-kata. Kami diajar, kami dididik hari ini Tuhan. Bahkan kami diingatkan untuk melakukan, memperkatakan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia untuk umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan membalaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahwa Tuhan juga. Tuhan
Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Andrea Chong STH, atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali beribadah di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia atau perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia, atau dapat juga memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kompak komunitas berdampak setiap hari Jumat pukul 7:30 malam di tempat ini. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Hendro Rubianto STMTH. Demikian News EAC pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya lihat ada yang baru pertama kali hadir ya Bapak di sebelah kanan luar ya. Selamat datang Bapak. Oh iya iya, kalau saya baru lihat soalnya maaf ya. Kami menyambut Bapak apabila belum ada tempat untuk beribadah. Boleh bersama. Oh ya Bapak Alex, selamat datang Bapak Alex. Salam kenal. Kami kita menyambut kehadiran Bapak Alex ya. Puji Tuhan. Saya udah untuk bangkit berdiri Bapak Ibu untuk kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapak kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ibadah kami Tuhan. Yang kedua ini ya Bapak, telah sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu Tuhan yang mengajari kami Tuhan untuk selalu kami bijak dalam kami berkata-kata ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan biarlah Tuhan berikan kami hikmat di dalam hati kami. Biarlah hati kami selalu bersih Tuhan. Sehingga kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata yang berhikmat ya Bapak. Adalah kata-kata yang bijaksana Tuhan. Yang tidak menimbulkan amarah. Yang tidak berkata-kata kotor. Yang tidak berkata-kata jahat. Yang berkata-kata yang membuat orang lain tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Terkadang Tuhan kami suka lupa Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami Tuhan selalu lebih cepat emosi kami daripada kami harus berpikir ya Bapak. Ampuni kami. Terima kasih buat hari ini firman-Mu ya Bapak yang mengajarkan kami boleh menjadi Abigail Tuhan yang bijaksana dalam kami bertindak Tuhan, dalam kami berbicara. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati Pastor Andrea Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kami Tuhan pada sore hari ini. Berikan terus kekuatan kesehatan ya Bapak. Dimanapun dia berada Tuhan, oh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terus Tuhan berikan hikmat Tuhan buat setiap khotbahnya Tuhan, buat setiap renungan firman-Mu yang ditaburkan bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Ibu Julian sebagai istri pendampingnya ya Bapak. Berkati anak-anaknya, biarlah keluarga ini terus menjadi keluarga yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat anak-anak-Mu yang telah melayani sore hari ini. Dari pagi Tuhan hingga sore menuju malam ini Tuhan. Mereka Tuhan dari lelah mereka Tuhan kami tahu Kau memperhitungkan ya Bapak. Oh Tuhan baik itu WL, singer, pemusik Tuhan, Woolman ya Bapak, Asher, persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu juga selalu tercurah. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Bagi mereka Tuhan yang ada masalah, kami percaya ketika mereka menyerahkan semuanya kepada Engkau Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa mereka, setiap masalah mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala untuk tempat ini yang ada di luar kota di Purwakarta sedang pelayanan. Biar Tuhan kembali ke rumah tanpa kekurangan apapun ya Bapak. Ada dalam selalu penyertaan dan perlindungan-Mu. Dan kami ingin Gembala selalu dipersatukan oleh tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan turunlah belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Ada perlindungan-Mu bagi bangsa kami. Walaupun perang Tuhan yang tengah terjadi Tuhan di bangsa lain Tuhan. Biarlah Tuhan kami memohon Tuhan, efeknya jangan terlalu mengganggu bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan bangsa kami tetap ada dalam kecukupan. Bangsa kami ada tetap dalam genggaman Tuhan. Sehingga Tuhan tidak terjadi di bangsa kami kekacauan Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang dibutuhkan setiap masyarakatnya masih tetap bisa dirasakan ya Bapak. Berikan hikmat kepada pemerintah Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi rakyatnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi dan selalu bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus ada di bangsa Indonesia. Dan kami orang-orang yang selalu berdoa untuk bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan sertai dalam perjalanan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang akan kembali ke rumah ya Bapak. Tanpa kekurangan apapun, dengan selamat mereka boleh bertemu kembali dengan keluarganya. Dan sebelumnya kami mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, persiapkan hatimu akan perbuatan. Pulanglah ke tengah dengan keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan memberikan damai, sejahtera dan sukacita di